Selamat datang di channel Omatase Operasi Mau Tahu Sejarah. Pada episode kali ini kita akan melihat bagaimana Babilonia Lama, yang merupakan era keemasan di bawah dinasti Hammurabi, menyatukan Mesopotamia melalui kekuatan militer, revolusi hukum tertulis, dan pencapaian intelektual yang menjadi fondasi abadi peradaban manusia. Periode Babilonia Lama merupakan salah satu babak paling transformatif dalam sejarah kemanusiaan, menandai peralihan dari dominasi kebudayaan Sumeria yang terpusat pada negara kota menuju pembentukan kekaisaran teritorial yang lebih modern. Dinasti pertama Babilonia, yang merupakan bagian dari migrasi besar bangsa Amorite, mulai menanamkan pengaruhnya sekitar tahun 1894 SM. Tokoh pendirinya, Sumu Abum, mengambil langkah berani dengan mengklaim kedaulatan atas sebuah kota kecil yang saat itu belum memiliki signifikansi historis besar, Babylon. Pada awal berdirinya, wilayah kekuasaan dinasti ini sangat terbatas, mungkin hanya mencakup radius beberapa puluh kilometer di sekitar kota. Namun para penguasa awal Amorite ini memiliki visi yang jauh melampaui ukuran wilayah mereka. Mereka memahami bahwa kunci kekuasaan di Mesopotamia bukanlah pada luas tanah semata, melainkan pada kontrol atas urat nadi kehidupan, yaitu sistem irigasi dan jalur perdagangan sungai. Strategi awal yang diterapkan oleh para pendahulu Hammurabi adalah kebijakan pembangunan bertahap. Mereka tidak langsung melakukan penaklukan agresif, melainkan fokus pada penguatan pertahanan internal dan peningkatan produktivitas pertanian. Pembangunan tembok kota Babylon yang diperluas dan diperkuat menjadi prioritas utama untuk melindungi pemukiman dari serangan suku-suku nomaden dan persaingan antar negara kota seperti Isin, Larsa, dan Eshnunna yang saat itu jauh lebih kuat. Secara geografis, Babylon terletak di titik strategis di mana sungai Tigris dan Eufrat mengalir sangat dekat satu sama lain. Posisi ini menjadikan Babylon sebagai gerbang alami bagi kafilah dagang yang datang dari arah Teluk Persia menuju pedalaman wilayah utara dan barat. Dengan menarik pajak perdagangan dan menjamin keamanan rute tersebut, ekonomi Babylon mulai tumbuh secara eksponensial, menarik para pengrajin, pedagang, dan intelektual untuk menetap di sana. Selain infrastruktur fisik, dinasti pertama Babilonia melakukan reformasi sosial dengan melonggarkan kontrol ketat kuil atas ekonomi. Pada masa sebelumnya, era Ur the Drass, hampir seluruh kegiatan ekonomi dikendalikan oleh kasta imam di kuil. Namun penguasa Amorite di Babylon mendorong munculnya sektor swasta. Mereka mengizinkan individu untuk memiliki tanah, melakukan kontrak dagang secara mandiri, dan mengakumulasi kekayaan pribadi. Pergeseran ini menciptakan kelas menengah baru yang memiliki loyalitas langsung kepada raja, bukan kepada kuil. Hal ini sangat krusial karena melemahkan kekuatan politik para imam yang seringkali menjadi penghambat bagi sentralisasi kekuasaan raja. Dengan kelas menengah yang kuat dan ekonomi yang dinamis, Babylon mulai mengungguli kota-kota tetangganya secara kualitatif sebelum akhirnya dominan secara kuantitatif. Memasuki masa kepemimpinan Sin-Muballit, ayah Hammurabi, Babylon telah menjadi kekuatan regional yang patut diperhitungkan. Diplomasi menjadi senjata yang sama pentingnya dengan militer. Babilonia mulai terlibat dalam permainan aliansi yang rumit, seringkali berpindah pihak untuk memastikan tidak ada satupun negara kota, seperti Larsa di bawah Rimsin, yang menjadi terlalu dominan. Ketegangan yang terus-menerus ini menciptakan sebuah laboratorium politik di mana taktik spionase, korespondensi diplomatik, dan negosiasi perbatasan dikembangkan secara canggih. Fondasi yang diletakkan oleh 5 raja pertama dinasti ini, Sumu Abum, Sumulael, Sabium, Apilsin, dan Sin-Muballit, menyediakan landasan pacu yang sempurna bagi Hammurabi. Ketika Hammurabi naik takhta sekitar tahun 1792 SM, ia tidak lagi memimpin sebuah desa kecil, melainkan sebuah negara yang siap untuk meledak menjadi sebuah kekaisaran dunia. Ia mewarisi sebuah birokrasi yang mulai tertata, tentara yang disiplin, dan sebuah kota yang telah memiliki identitas sebagai pusat kebudayaan baru di Mesopotamia Tengah. Inilah awal dari apa yang kita kenal sebagai zaman keemasan Babilonia Lama. Ketika Hammurabi naik takhta sebagai raja ke-6 Babylon pada tahun 1792 SM, ia mewarisi sebuah kerajaan yang stabil, namun secara geografis terkepung oleh kekuatan-kekuatan raksasa yang jauh lebih berpengalaman. Di selatan, kerajaan Larsa di bawah kepemimpinan Rimsin I mendominasi wilayah pesisir dan jalur perdagangan laut. Di utara, Syamshi-Adad-Mi'i telah membangun kekaisaran Asyur yang perkasa. Sementara di timur, Elam selalu mengintai untuk melakukan invasi. Hammurabi menyadari bahwa serangan frontal secara serentak akan menjadi bunuh diri politik.
Oleh karena itu, ia menerapkan strategi yang dikenal sebagai kesabaran strategis. Selama 30 tahun pertama masa pemerintahannya, Hammurabi hampir tidak melakukan ekspansi militer besar. Sebaliknya, ia memposisikan dirinya sebagai sekutu yang berguna bagi semua pihak, menjalin aliansi yang rumit, dan membiarkan para pesaingnya saling melemahkan dalam peperangan yang menguras energi. Diplomasi adalah senjata utama Hammurabi. Melalui penemuan ribuan tablet korespondensi di situs Istana Mari, kita mengetahui bahwa Hammurabi adalah seorang manipulator ulung. Ia seringkali mengirimkan pesan-pesan yang sangat sopan, namun ambigu kepada raja-raja tetangga, memastikan bahwa tidak ada satupun kekuatan yang merasa terancam oleh Babylon sebelum waktunya. Ia memperkuat pertahanan dalam negeri, membangun kanal-kanal irigasi raksasa untuk meningkatkan kemakmuran pangan, dan memoles citranya sebagai penguasa yang saleh dan adil. Ketenangan ini adalah badai yang sedang berkumpul. Ia menunggu momen ketika para raksasa di sekelilingnya mengalami krisis suksesi atau kelelahan logistik. Momen titik balik terjadi sekitar tahun ke-30 pemerintahannya. Elam, kekuatan besar dari dataran tinggi Iran, meluncurkan invasi yang mengancam stabilitas seluruh Mesopotamia. Hammurabi dengan cerdik menggalang koalisi negara-negara kota untuk memukul mundur Elam. Namun segera setelah ancaman eksternal itu hilang, ia tidak membubarkan pasukannya. Dengan kecepatan yang mengejutkan, ia berbalik menyerang mantan sekutunya, Rimsin dari Larsa. Pengepungan Larsa berlangsung selama berbulan-bulan. Namun keunggulan teknik pengepungan Babilonia dan kontrol Hammurabi atas aliran air sungai akhirnya memaksa kota itu menyerah. Dengan jatuhnya Larsa, Hammurabi resmi menguasai seluruh wilayah selatan Mesopotamia, Sumer dan Akkad. Tidak berhenti di situ, ia kemudian bergerak ke utara, menaklukkan kerajaan Mari yang megah. Setelah bertahun-tahun berpura-pura menjadi sahabat dekat rajanya, Zimrilim, dan akhirnya menundukkan Asyur serta Eshnunna. Konsolidasi kekuasaan Hammurabi tidak berakhir pada kemenangan militer. Ia memahami bahwa kekaisaran yang hanya disatukan oleh pedang akan runtuh setelah penakluknya tiada. Oleh karena itu, ia menciptakan sistem pemerintahan yang sangat terpusat namun efisien. Ia menempatkan gubernur-gubernur kepercayaannya di kota-kota yang ditaklukkan, namun tetap menghormati tradisi lokal untuk menghindari pemberontakan. Ia mengintegrasikan sistem administrasi di seluruh wilayahnya, menetapkan bahasa Akkadia dialek Babilonia sebagai bahasa resmi birokrasi, dan menyatukan sistem penanggalan serta ukuran timbangan. Yang terpenting, ia memusatkan seluruh pengambilan keputusan di Istana Babylon. Melalui surat-surat instruksi yang sangat mendetail, Hammurabi mengawasi segala hal, mulai dari masalah sengketa lahan petani kecil hingga pengadilan kasus korupsi pejabat tinggi. Pencapaian militer Hammurabi mengubah wajah Mesopotamia dari kumpulan negara kota yang terfragmentasi menjadi sebuah entitas nasional yang kohesif. Babilonia bukan lagi sekadar nama kota, melainkan identitas kekaisaran. Keberhasilan ekspansi ini membawa kekayaan luar biasa mengalir ke ibu kota, memungkinkan pembangunan proyek-proyek monumental yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Namun kejayaan ini dibangun atas dasar disiplin besi dan kecerdasan satu orang. Hammurabi telah menciptakan standar baru bagi kepemimpinan dunia kuno, bahwa seorang raja sejati bukan hanya seorang prajurit yang tangguh, melainkan seorang administrator yang teliti dan diplomat yang dingin. Dengan seluruh Mesopotamia di bawah kakinya, ia kini memiliki panggung yang sempurna untuk meluncurkan reformasi hukum yang akan mengabadikan namanya dalam sejarah peradaban manusia. Setelah berhasil menyatukan Mesopotamia secara militer, Hammurabi menyadari bahwa stabilitas jangka panjang sebuah kekaisaran tidak dapat dipertahankan hanya melalui ancaman senjata. Ia membutuhkan sebuah instrumen yang mampu menyatukan berbagai kelompok etnis, klan, dan tradisi lokal ke dalam satu sistem nilai yang seragam. Instrumen tersebut adalah hukum. Inilah yang melahirkan Kodeks Hammurabi, sebuah mahakarya legalistik yang diukir pada tiang batu diorit hitam setinggi lebih dari 2 meter. Namun, kodifikasi ini bukan sekadar daftar peraturan. Ia adalah pernyataan politik dan ideologis bahwa raja adalah pelindung keadilan yang mandatnya diturunkan langsung oleh Dewa Matahari, Shamash. Hammurabi ingin memastikan bahwa orang kuat tidak menindas yang lemah dan bahwa setiap warga negara dalam batas-batas kelas sosial mereka memiliki kepastian hukum di bawah naungan takhta Babilonia. Struktur sosial Babilonia lama yang tercermin dalam kode hukum ini terbagi secara kaku ke dalam 3 strata utama. Kelas tertinggi adalah Awilu, atau orang merdeka yang memiliki hak penuh. Biasanya terdiri dari kaum bangsawan, pejabat pemerintah, dan pemilik tanah kaya. Di bawah mereka adalah kelas Muskenu,
warga bebas yang secara ekonomi bergantung pada negara atau istana dan memiliki hak yang sedikit lebih terbatas. Di lapisan terbawah adalah wardu atau budak. Menariknya, perbudakan di Babilonia tidak bersifat absolut seperti di era kolonial modern. Budak bisa memiliki properti, menjalankan bisnis, bahkan membeli kebebasan mereka sendiri. Perbedaan hukuman dalam kodeks berdasarkan strata ini, di mana seorang awilu yang melukai sesamanya akan dikenakan hukum balas, lex talionis. Sementara jika korbannya adalah muskenu, maka hukumannya berupa denda, menunjukkan bahwa keadilan di Babilonia tetap didasarkan pada hierarki sosial yang pragmatis. Kehidupan ekonomi dan hukum keluarga menempati porsi yang sangat besar dalam reformasi sosial Hammurabi. Hukum-hukum tersebut mengatur segala aspek secara mendetail, mulai dari harga sewa lembu, tanggung jawab tukang bangunan atas rumah yang runtuh, hingga perlindungan bagi perempuan yang diceraikan tanpa alasan yang sah. Dalam bidang perdagangan, Babilonia memperkenalkan kontrak tertulis yang wajib dihadiri oleh saksi-saksi. Tanpa tablet tanah liat yang tersegel, sebuah transaksi dianggap ilegal. Kepastian hukum ini mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang luar biasa. Para pedagang, tamkarum, merasa aman untuk melakukan investasi jangka panjang karena negara menjamin perlindungan atas kontrak-kontrak mereka. Ini adalah transisi penting dari ekonomi yang dikendalikan penuh oleh kuil menuju ekonomi yang lebih berorientasi pada kewirausahaan individu. Satu aspek yang sering disalahpahami dari hukum Hammurabi adalah prinsip mata ganti mata. Meskipun terdengar kejam bagi standar modern, bagi masyarakat kuno, ini adalah sebuah kemajuan besar menuju keadilan yang proporsional. Sebelum kodifikasi ini, perselisihan seringkali berujung pada dendam darah antar klan yang berkepanjangan dan tidak terkontrol. Dengan menetapkan hukuman yang pasti dan sebanding, Hammurabi mengambil alih hak membalas dendam dari tangan individu dan memindahkannya ke tangan negara. Ini menciptakan ketertiban umum yang memungkinkan masyarakat perkotaan yang padat untuk hidup berdampingan tanpa konflik kekerasan internal yang konstan. Secara kultural, masa ini juga menandai perubahan kedudukan perempuan dalam hukum. Meskipun masyarakat Babilonia tetap bersifat patriarkal, hukum Hammurabi memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan untuk memiliki properti sendiri, melakukan bisnis, dan menuntut perceraian jika suaminya gagal memberikan nafkah atau melakukan pengabaian. Perlindungan ini memastikan bahwa struktur keluarga sebagai unit terkecil negara tetap stabil. Stabilitas sosial ini ditambah dengan sistem administrasi yang efisien di mana setiap warga bisa mengadu kepada raja, menjadikan masa Babilonia lama sebagai era di mana konsep kedaulatan hukum pertama kali mendapatkan bentuknya yang paling nyata dan terdokumentasi dalam sejarah manusia. Masa Babilonia lama bukan hanya era ekspansi militer dan kodifikasi hukum, tetapi juga merupakan periode Renaissance intelektual yang menetapkan standar bagi sains dan literasi di seluruh timur dekat kuno. Di bawah perlindungan dinasti Hammurabi, Babylon bertransformasi menjadi pusat gravitasi bagi para cendekiawan, juru tulis, dan ilmuwan. Salah satu pencapaian yang paling revolusioner adalah kemajuan dalam bidang matematika. Masyarakat Babilonia menyempurnakan sistem bilangan seksagesimal, basis 60, sebuah sistem yang sangat fleksibel karena angka 60 memiliki banyak pembagi. Warisan intelektual ini masih hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembagian 1 jam menjadi 60 menit, 1 menit menjadi 60 detik, dan satu lingkaran menjadi 360 derajat adalah hasil langsung dari kecerdasan matematikawan Babilonia. Pencapaian matematika mereka melampaui sekadar perhitungan dasar untuk perdagangan. Tablet-tablet tanah liat dari periode ini, seperti tablet Plimpton 322, menunjukkan bahwa para matematikawan Babilonia telah memahami konsep yang sekarang kita kenal sebagai Teorema Pythagoras 1000 tahun sebelum Pythagoras sendiri lahir. Mereka mampu menghitung akar kuadrat dengan tingkat akurasi yang mengejutkan dan memecahkan persamaan kuadrat kompleks. Pengetahuan ini tidak hanya bersifat teoretis. Matematika digunakan secara praktis untuk teknik sipil, seperti menghitung volume tanah yang dibutuhkan untuk membangun kanal irigasi yang presisi, merancang kemiringan bendungan, dan membagi lahan pertanian yang luas di antara para ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku. Sejalan dengan matematika, bidang astronomi juga mengalami kemajuan pesat. Para pendeta astronom Babilonia mulai melakukan pengamatan sistematis terhadap benda-benda langit. Mereka mencatat pergerakan planet, terutama Venus, dan mulai memahami siklus gerhana. Bagi mereka, astronomi memiliki dimensi religius dan praktis. Memahami pergerakan bintang berarti memahami kehendak para dewa sekaligus menentukan kalender pertanian yang akurat.
Data-data yang dikumpulkan selama periode Babilonia Lama ini menjadi fondasi bagi astronomi Yunani kuno dan kemudian bagi ilmu astronomi modern. Mereka berhasil menciptakan kalender yang menggabungkan siklus matahari dan bulan, sebuah sistem yang sangat canggih untuk mengelola waktu di kekaisaran yang besar. Dalam bidang literasi dan sastra, periode ini merupakan masa di mana bahasa Akkadia dialek Babilonia kuno mencapai kematangan puitisnya. Banyak epos dan mitologi besar Mesopotamia dikumpulkan, disusun kembali, dan dituliskan dalam bentuk standar. Karya sastra legendaris, epos Gilgamesh, mendapatkan struktur narasi yang lebih koheren pada masa ini. Sastra tidak lagi hanya berfungsi sebagai himne pemujaan di kuil, tetapi mulai mengeksplorasi tema-tema filosofis mendalam tentang kematian, persahabatan, dan batas kemampuan manusia. Sekolah-sekolah juru tulis yang disebut Eduba menjamur di seluruh kota, mendidik para pemuda dalam seni menulis paku, cuneiform, tata bahasa, dan musik. Pendidikan ini menciptakan kelas birokrat yang sangat terpelajar, yang memungkinkan administrasi Hammurabi berjalan dengan presisi teknis yang tinggi. Pencapaian budaya ini juga terlihat pada seni rupa dan arsitektur. Meskipun banyak bangunan asli dari periode ini terkubur di bawah permukaan air tanah, atau tertutup oleh reruntuhan era Babilonia baru yang lebih muda, peninggalan berupa segel silinder dan relief menunjukkan detail artistik yang halus. Mereka menggambarkan manusia, dewa, dan hewan dengan proporsi yang lebih naturalistik. Arsitektur Babilonia Lama dicirikan oleh penggunaan batu bata lumpur yang dikeraskan, dengan dekorasi fasad yang menggunakan pola geometris dan pahatan naratif. Melalui kombinasi antara logika matematika, ketelitian astronomi, dan keindahan sastra, bangsa Amorite di Babilonia berhasil menciptakan sebuah ekosistem budaya yang sangat unggul, menjadikan Babylon sebagai kota yang paling dihormati dan ditiru budayanya oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia kuno selama milenium-milenium berikutnya. Kematian Hammurabi pada tahun 1750 SM menandai berakhirnya stabilitas absolut di Mesopotamia dan dimulainya periode dekomposisi kekuasaan yang panjang bagi dinasti pertama Babilonia. Putranya Samsuiluna mewarisi sebuah kekaisaran yang sangat luas namun rentan terhadap perpecahan internal. Masalah utama yang dihadapi adalah paradoks sentralisasi. Kekuasaan yang terlalu bergantung pada sosok raja yang kuat mulai goyah ketika pemimpin berikutnya tidak memiliki karisma atau kecakapan militer yang setara. Tak lama setelah suksesi, wilayah selatan, bekas kerajaan Larsa dan Tanah Sumer, mulai memberontak. Munculnya dinasti Silang di rawa-rawa Mesopotamia Selatan secara efektif memutus akses Babylon ke Teluk Persia, menghancurkan monopoli perdagangan maritim yang selama ini menjadi sumber kekayaan utama negara. Selain pemberontakan internal, tekanan dari faktor ekologi dan migrasi bangsa asing mulai merongrong kedaulatan Babilonia. Salinisasi tanah akibat sistem irigasi yang terlalu intensif menyebabkan penurunan hasil pertanian di wilayah selatan, memicu krisis pangan, dan perpindahan penduduk secara masif ke arah utara. Di saat yang sama, bangsa Kassite, kelompok prajurit dari pegunungan Zagros, mulai melakukan infiltrasi bertahap, baik melalui serangan kecil maupun sebagai tenaga kerja militer yang perlahan-lahan menguasai posisi strategis. Para penerus Hammurabi seperti Abi-Eshuh, Amiditana, dan Amisaduqa terpaksa menghabiskan sebagian besar masa pemerintahan mereka hanya untuk mempertahankan benteng-benteng pertahanan yang tersisa, sementara wilayah kekaisaran terus menyusut hingga hanya menyisakan area di sekitar kota Babylon dan sekitarnya. Pukulan mematikan bagi dinasti Hammurabi datang secara tidak terduga pada tahun 1595 SM. Bangsa Het, Hittites, sebuah kekuatan baru dari wilayah Anatolia, Turki modern, di bawah pimpinan Raja Mursili-Merdu, melakukan serangan kilat yang sangat agresif menyusuri sungai Eufrat. Serangan ini bukanlah upaya penaklukan untuk menduduki wilayah secara permanen, melainkan sebuah aksi penjarahan besar-besaran yang bertujuan melumpuhkan simbol supremasi Mesopotamia. Pasukan Het berhasil menjebol tembok kota Babylon yang legendaris, membakar istana, menjarah perbendaharaan kota, dan yang paling traumatis bagi rakyat Babilonia adalah mereka membawa lari patung Dewa Marduk. Peristiwa ini meruntuhkan legitimasi religius dan politik dinasti Amorite seketika, mengakhiri kekuasaan mereka yang telah berlangsung selama 3 abad. Meskipun dinasti Hammurabi runtuh, warisan yang mereka tinggalkan menjadi fondasi bagi seluruh peradaban yang muncul kemudian. Setelah kepergian bangsa Het, bangsa Kassite mengambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti yang memerintah selama hampir 400 tahun.
Menariknya, para penakluk ini tidak menghapus budaya Babilonia. Sebaliknya, mereka mengadopsi bahasa, hukum, agama, dan sistem administrasi yang telah dimantapkan oleh Hammurabi. Nama Babylon tetap menjadi simbol kota paling suci dan pusat intelektual dunia kuno, bahkan hingga ribuan tahun kemudian ketika Alexander Agung bermimpi menjadikannya ibu kota kekaisaran dunianya. Warisan abadi dari periode Babilonia lama terletak pada transformasi kesadaran manusia akan keteraturan hukum dan sains. Kodifikasi hukum Hammurabi menetapkan standar bahwa negara harus berfungsi sebagai pelindung hak-hak sipil, sebuah konsep yang nantinya diserap oleh peradaban Yunani dan Romawi. Dalam bidang sains, pencapaian matematika dan astronomi mereka terus dipelajari dan dikembangkan oleh para cendekiawan di seluruh dunia hingga masa Renaissance Eropa. Bangsa Amorit melalui dinasti Hammurabi telah berhasil mengubah Mesopotamia dari kumpulan suku-suku yang berperang menjadi sebuah peradaban berbasis teks dan hukum yang sistematis. Mereka membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari luas wilayah taklukannya, tetapi dari seberapa dalam jejak intelektual dan keadilan yang mereka tinggalkan bagi masa depan kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.